Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke teman-teman, di siang hari ini saya akan cerita dikit tentang ternak sapi dengan teman-teman. Jadi akhir-akhir ini yang hangat adalah temanya adalah penyakit PMK. Nah, penyakit PMK ini begitunya seremnya sampai banyak orang-orang yang menunda ya ketika akan memulai ternak ataupun mau membeli ternak, gitu transaksinya menurun karena memang beritanya begitu heboh. Untuk saya sendiri, saya pengen cerita, saya berhasil ngobatin untuk beberapa ternakan sapi yang memang ketika kami beli memang mengalami penyakit PMK dan parah ya teman-teman. Jadi oke, kita langsung buka cerita. Jadi PMK itu apa sih? Jadi PMK itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu antivirus, yang sebetulnya virus ini menyerang hewan-hewan ruminansia. Ruminansia itu hewan-hewan yang memamah biak ya, yaitu bangsa sapi, kambing, terus domba, bahkan hewan-hewan liar pun juga dikabarkan juga terkena penyakit PMK ini, seperti rusa, juga gajah terlaporkan ada yang terkena penyakit PMK. Nah, jadi yang menyebabkan virus ya, virus antivirus. Antivirus ini memang virulensinya tinggi. Virulensi di sini penularannya tinggi ya, cepat banget menular lewat udara gitu kan, kontak langsung juga gitu kan, melalui pakaian orang kontak. Nah ini kalau terus gimana sih ciri-cirinya kalau terkena antivirus ini yang menyebabkan penyakit PMK ini? Jadi biasanya setelah infeksi 1-2 hari setelah terkena infeksi oleh antivirus ini sendiri, biasanya hewan yang terkena virus PMK ini, penyakit PMK ini akan lesu ya, dia nggak bergairah, kemudian makan juga nggak bergairah, tentunya diikutin dengan demam ya, demam tinggi, dan kemudian terjadi infeksi atau luka. Pertama kali mereka akan nyerang daerah faring, masuk ke laring, faring itu di daerah tenggorokan infeksinya, kemudian akan menyebar ke mulut ya itu, dan bisa ketika parah dia menyebabkan luka. Dan virus ini juga bisa menyebar lewat peredaran darah, akhirnya juga sampai ke bagian-bagian tubuh yang lain, bisa ke perut sampai ke kuku segala macam ya. Nah ini biasanya salah satu gejalanya hewannya juga selain demam, dia nanti ngalami gatal-gatal ya, gatal-gatal, nanti biasanya dia garuk-garukin ke tembok ataupun kayak kayu gitu, sehingga nimbulin luka. Jadi kalau konsep untuk pengobatan PMK ini sendiri, karena penyebabnya virus, antivirus ini juga, kalau virus kan memang sampai saat ini juga pengobatan yang efektif juga nggak ada kan, karena memang virus ini biasanya nanti ketika masa aktifnya habis juga dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi konsepnya sendiri biasanya kalau ini kan vaksinasi adanya kalau untuk virus yang paling efektif. Nah kalau untuk ternak ini, jadi kita cuman melakukan pengobatannya ini ya teman-teman, pengobatan infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu biasanya nanti kan sapinya luka ya, luka gatal-gatal tuh luka, infeksi sekundernya yang kita cegah. Nah untuk nyegah infeksi sekunder, nanti ketika kondisinya sapi kita itu bagus, arti itu virusnya nggak aktif, udah nanti akan sembuh dengan sendirinya. Jadi infeksi sekundernya kita obatin dengan antibiotik yang kita pakai medoksi itu isinya oksitetrasiklin. Jadi biasanya dosisnya adalah 1 mili per 10 kg berat badan. Jadi kalau sapi-sapi segini yang perkiraannya beratnya antara 100 sampai 200 kg, kurang lebih kita ngasih 20 mili ya, 20 mililiter, 20 cc ya gitu untuk pengobatannya. Itu untuk pengobatan antibiotik sistemik untuk mencegah infeksi bakteri, luka-lukanya biar sembuh. Yang kedua adalah pengobatannya yang topikal luar. Biasanya kita pakai, karena yang kena nanti daerah-daerah kaki ataupun mulut gitu kan, kita kasih itu
larutan kuprisulfat. Kalau teman-teman susah dapetinnya, beli aja itu chlorampecort ya, antibiotik ya, salep antibiotik yang isinya chlorampenicol. Oke, sambil jalan ini ada beberapa sapi yang memang udah sembuh ya. Itu tadi pengobatannya ya, dia pencegahan infeksi sekunder, yaitu pakai medoksi terus sama salep chlorampecort, obat luarnya. Tuh, bagian luar yang kena infeksi kita kasih chlorampecort. Nah terus setelah itu kan biasanya hewannya kalau itu udah hipersalivasi ya, kalau udah agak parah dia ngeluarin terus salivanya keluar terus. Saliva itu ludahnya keluar terus. Kita kasih ini dulu yang kena perutnya nih. Nanti kita kasih ini teman-teman yang hipersalivasi. Dia mulutnya kan ngeluarin saliva terus-terusan. Nih sama matanya kena tuh luka. Itu nanti setelah kita kasih antibiotik tadi ya prosesnya. Tuh di mata nanti juga bisa kasih antibiotik topikal chlorampenicol. Ini teman-teman, itu biasanya kalau sapinya kan nggak doyan makan, nanti kan hilang nafsu makannya selama masih fase akut ya, fase awal itu teman-teman itu dikasih injeksi vitamin ya. Kalau saya bisa kasih neurobion ya, 1 dosis tunggal, atau kalau memang lemas bisa kasih bio ATP ya. Bio ATP itu adenosin trifosfat ya, untuk energi kalau sapinya nggak mau makan kan gitu. Nanti biasanya kalau udah fasenya kurang 3-4 minggu juga, kalau udah membaik nih udah pada sembuh. Bahkan kemarin tuh ada yang luka di perut busuk, belinya murah sekitar 10 ribuan, malah sembuh. Sekarang juga udah ngelahirin anaknya. Jadi itu teman-teman, kalau untuk pengobatan sapi PMK nggak perlu cemas, nggak segawat yang kita dengar di berita. Toh saya juga ada beberapa yang memang udah berhasil diobati ya, mandiri sendiri kita obati. Yaitu konsepnya adalah pemberian antibiotik ya teman-teman, antibiotik untuk pencegahan infeksi sekunder, sama topikal ya untuk obat dari luar. Kemudian pemberian vitamin ya, vitamin bisa tadi pakai neurobion ataupun nanti injeksi ya, atau pemberiannya pakai adenosin trifosfat, itu energi ya. Intinya mereka kan lemas, nggak mau makan. Terus virusnya gimana? Virus tuh akan dengan sendirinya biasanya sampai 1 bulanan, 1 bulan lebih, nanti biasanya udah fasenya non aktif, akan sembuh dengan sendirinya. Yang penting luka-lukanya yang efek sampingnya itu bisa dicegah. Nah itu bahkan kemarin yang udah sembuh tuh hamil kemudian ngelahirin ya teman-teman. Oke teman-teman, itu jadi nggak seperti yang segawat yang kita bayangin. Di sini ada puluhan saya kemarin yang dapat yang terkena PMK berhasil kita sembuhin. Tingkat keberhasilannya sembuh hampir 100% ya, sembuh ya, sembuh semua, hidup ya, walaupun kondisinya macam-macam, ada yang parah, ada yang ini. Oke gitu, salam seduluran teman-teman dari saya Agung. Jangan lupa subscribe sama press bellnya, biar teman-teman nanti kalau saya dapat bikin konten persapian lagi, teman-teman dapat notifikasi dari saya. Oke, matur nuwun.